Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Sobat, di episode kita kali ini saya tidak akan mereview keris, tapi akan mereview tombak, sobat. Jadi memang dapur-dapur tombak ini di dalam dunia tosan aji adalah sesuatu yang menjadi pilihan kedua. Padahal sobat, untuk di dapur-dapur tombak ini ataupun juga pusaka dengan dapur tombak adalah sesuatu yang istimewa sebenarnya, tidak kalah dengan keris. Jadi kalau di zaman dulu itu pasti ada orang-orang yang hebat dengan tombak-tombak seperti kayak tombak pleret, tombak baru kuping, dan juga yang lainnya. Nah, itu adalah ageman orang-orang hebat. Berarti untuk di pusaka-pusaka dengan dapur tombak seperti ini, sobat, berarti juga layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari tombak-tombak saya yang ada di ruang tamu ini. Karena saya pun juga memiliki dari dapur tombak itu sebenarnya banyak. Jadi koleksi tombak saya itu sebenarnya banyak. Hanya saja yang saya pajang di ruang tamu ini adalah yang ini. Ini ada sekitar 10, sobat. Nah, ini nanti kalau seumpama tidak mencukupi untuk waktunya, mungkin akan saya jadikan 2 video. Nah, ini mungkin di antara sobat ada yang selama ini cuma fokus untuk mengoleksi keris. Nah, alangkah baiknya Anda pun juga melengkapinya dengan koleksi tombak, sobat. Oke, langsung saja kita akan melihat, kita akan mereview bersama-sama seperti apa sih wujud dari tombak-tombak koleksi saya. Baik sobat semuanya, langsung saja saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari tombak-tombak yang menghuni dari pojokan ruang tamu saya. Nah, ini ada 10 buah tombak, sobat. Mungkin di antara sobat pun juga ada yang pengen tahu sebenarnya. Kalau di video kan mungkin sekilas gitu terlihat untuk di dapurnya kira-kira dapur apa gitu, mungkin ada yang penasaran seperti itu. Nah, saja akan saya tunjukkan kepada Anda satu persatu wujud dari tombak ini, Pak. Nah, untuk di tombak yang pertama ini dia memakai tutup dan juga landaian dari kayu telisium nginden. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda melihat untuk di tutupnya ini, ngindennya sangat bagus banget ini, sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari tombaknya. Nah, ini adalah tombak luar Jawa, sobat. Ini kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya namanya adalah tombak kujur. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada beberapa sebenarnya. Ada yang di bagian pangkalnya ini dia untuk di bulatannya ada yang 1, lalu juga ada yang 2, ada juga yang 3 jumlah dari bulatannya ini. Nah, kebetulan saya itu punya 2, sobat. Yang pertama, yang ini dia bulatannya cuma 1, sedangkan yang kedua lagi itu bulatannya ada 2. Nah, kalau untuk yang di bulatan 3 saya masih belum punya. Ini kalau nggak salah adalah tombak Sumatran. Kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya, ini namanya adalah tombak kujur. Nah, untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor pos putah, sobat. Nah, silakan Anda amati. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan tombak ini. Karena beberapa waktu saya mereview dari video-video saya, kebanyakan kan untuk di pusakanya dia keris. Jadi ini untuk di episode kita kali ini saya ingin mengangkat tema untuk dapur tombak, sobat. Biar tombak itu bukan menjadi sesuatu yang terpinggirkan gitu loh. Kalah pamor dengan keris. Lalu yang kedua, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari tombaknya. Nah, ini adalah tombak yang kedua. Untuk ditutupnya saya kurang paham ini. Ini kira-kira kayu apa? Apakah kayu sono, apakah kayu apa ini, sobat? Untuk ditutupnya ini kalau nggak salah ini sudah sangat lama ini. Saya sampai lupa soalnya. Nah, untuk di tombak yang kedua ini dia dapurnya adalah dapur tombak biring lanang, sobat. Nah, tombak biring lanang dan pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Nah, ini tebal dan juga tantingannya mantap. Kalau dibuat ke medan perang gitu masih sangat layak ini. Untuk dipanjang dari landaiannya sendiri sekitar 60 cm, sobat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang berminat nanti dengan beberapa tombak yang saya review di episode kita kali ini, silakan. Karena tombak bukanlah sesuatu yang dipinggirkan gitu. Karena pada zaman dahulu, sobat, orang-orang hebat itu pun juga banyak yang mempunyai pusaka tombak. Ya, seperti kayak tombak baru kelinting, tombak pleret, dan juga yang lainnya. Nah, ini yang kedua adalah dapurnya dapur tombak biring lanang berpamor pedaringan kebak. Ini adalah tombak yang kedua. Nah, mungkin di antara sobat ada yang selama ini penasaran seperti apa sih tombak-tombak yang ada di ruang tamunya Mas Tony. Nah, ini tak tunjukkan satu persatu ini, sobat.
Mudah-mudahan ini di video ini nanti akan cukup ya untuk di waktunya, karena ini ada 10 ya. Kalau mungkin nanti nggak cukup, apakah dilanjutkan ke video berikutnya ataukah gimana? Nah, untuk yang ketiga ini tutupnya juga dari kayu telesium nginden sobat. Nah, ini seperti ini. Begitupun juga dengan landernya pun juga bagus ini. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk di koleksi-koleksi di Galeri Bumi Mojopahit, saya itu sebisanya untuk bersih, sebisanya nampak nampak terawat gitu loh sobat. Saya harapannya seperti itu. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, laki-laki ini pun juga untuk di dapurnya adalah dapur tombak biring lanang sobat. Nah, pamornya pun juga sama, yaitu pamor pedaringan kebak. Nah, ini adalah wujud dari tombak yang ketiga. Nah, ini pun juga bilahnya masih tebal. Ini sangat cocok ini kalau ditaruh di katakanlah di ruang tamu, ada jagadnya seperti itu, tambah keren. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga di episode kita kali ini. Dapurnya dapur tombak biring lanang dengan pamor pedaringan kebak. Pusakanya gagah banget ini. Nah, ini adalah tombak yang ketiga di episode kita kali ini. Kita lanjut untuk di pusaka tombak yang keempat. Nah, tombak yang keempat ini sobat. Ini kalau kita lihat dari tutupnya, ini sudah terlihat ya. Tutupnya ini dia ngindennya bagus banget. Nah, ini seperti ini. Nah, silakan Anda amati. Untuk ditutupnya nampak bersih dan juga glowing ini. Ini ciri khas dari koleksi-koleksi pusaka di Galeri Bumi Mojopahit memang seperti ini sobat. Saya itu memang pengennya, setelah kenapa banyak juga di antara penonton saya itu gini, Mas Tony untuk di koleksi-koleksi panjenengan itu kok kelihatannya gitu loh, kelihatannya itu memang bersih, glowing dan juga nampak terawat sekali gitu loh, berbeda dengan yang lainnya. Banyak yang juga bilang seperti itu sobat, karena memang saya pengennya gitu loh, koleksi-koleksi saya itu apabila dipandang dan juga dipegang itu pengennya tuh ada perasaan seneng gitu loh dalam melihatnya dan juga memegangnya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari tombak yang keempat sobat. Nah, tombak yang keempat ini sudah agak lama dari saya. Dapurnya adalah dapur sigar jantung. Ini adalah tombak sigar jantung sobat. Dan pamornya adalah pamor, ini seperti kayak pamor Janur Sinebit. Nah, ini pamornya adalah pamor Janur Sinebit. Ini pusakanya sudah agak lama ini ada di saya ini sobat. Tombak sigar jantung ini mantap ini pusakanya. Saya jadi punya dulu gini, saya dulu juga pernah punya tombak dapur sigar jantung sobat. Nah, waktu itu boleh percaya boleh tidak, kalau ada angin besar gitu dan juga hujan dan juga disertai angin besar gitu, saya niatkan untuk sebagai doa saya gitu, saya taruh di samping pintu. Nah, entah secara kebetulan ataukah memang imbas dari tuah dari pusakanya, seketika berapa menit gitu terus anginnya agak mereda, itu seperti itu. Saya punya pengalaman kayak gitu, tapi tombaknya sudah termahar ke salah seorang Sidoarjo kalau nggak salah. Waktu itu beliau datang ke rumah mau mengambil pusaka, mau mengambil keris, tapi di situ akhirnya terus kesemsem dengan tombak yang ada di ruang tamu saya. Akhirnya terus ya sudah, saya makan nggak apa-apa. Tapi ini saya punya pengalaman sebenarnya, boleh percaya boleh tidak ya, saya ini ceritakan yang pengalaman saya tadi. Dan ternyata sebab di beliaunya pun juga sama seperti itu. Jadi bisa dipakai sebagai kalau mungkin zaman dahulu itu kan orang menyingkirkan hujan atau bukan menyingkirkan hujan sebenarnya, lebih kepada harapan kita, doa kita agar hujan ini dihentikan sementara, mungkin seperti itu ya. Nah, di beliau pun juga terbukti seperti itu sobat. Ya wallahu alam bisawab. Mungkin memang itu adalah salah satu dari ijabahnya doanya Empu, atau juga mungkin pas kebetulan. Nah, yang pasti memang saya mengalaminya seperti itu. Begitupun juga dengan pembelinya tuh juga katanya mengalami seperti itu sobat. Boleh percaya boleh tidak hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjut untuk di pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Dapurnya adalah dapur sigar jantung dan pamornya adalah pamor Janur Sinebit. Monggo
Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusakanya. Tutupnya bagus, landaiannya pun juga bagus. Jadi ini sudah nyandang, sudah paripurna, dan sudah siap untuk dijadikan sebagai sebuah tombak koleksi. Kita lanjut untuk di tombak yang kelima. Nah, tombak yang kelima ini pun juga tidak kalah bagusnya, sobat. Nah, tombak yang kelima ini tutupnya saya nggak tahu ini kira-kira dari kayu apa. Kalau landaiannya ini adalah landaian kayu telesium. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kalau untuk di tombak yang kelima ini sobat, dapurnya adalah dapur tombak Doro Dasik. Jadi gini, saya jadi teringat dengan kepala dusun saya dulu. Dia punya peninggalan, jadi punya tombak tinggalan, kalau nggak salah untuk di landaiannya itu sekitar 2 meter lebih mungkin ya. Jadi memang panjang banget. Nah, setelah saya lihat itu dapurnya adalah dapur tombak Doro Dasik. Dan itu apa ya, dari keluarga orang kaya pada zaman dahulu. Nah, saya jadi teringat tombak Doro Dasik ini kan kalau di dalam pemahaman saya, dalam pemahaman asli saya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Nah, mimpi yang menjadi kenyataan itu adalah mimpi Doro Dasik. Itu seperti itu. Nah, harapannya mungkin ya kalau pembuatan dari dapur tombak Doro Dasik, apa yang menjadi cita-cita sang pemiliknya akan mudah diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itu loh ya. Mungkin loh ya. Ini di dalam sudut pandang pribadi saya. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Nah, ini adalah tombak yang kelima. Nah, mungkin di episode kita kali ini saya akan mereview cuma 5 saja, sobat. Nah, nanti untuk di selanjutnya ada 5 lagi. Yang pasti pusakanya, yang tombak yang belakang itu juga lebih istimewa. Nah, seperti apa sih wujud dari tombaknya? Saya akan mereviewnya di episode berikutnya. Dari saya untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.